Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Trade and Investment. Hari ini tanggal 13 Desember 2021, teman-teman. Saya akan membahas saham untuk besok tanggal 14 Desember 2021. Ya baik, teman-teman, sebelum masuk ke materi, saya sampaikan informasi penting untuk teman-teman semuanya bahwa saya Surya MS Trade tidak terima titip dana trading. Teman-teman mesti berhati-hati apabila ada tawaran titip dana trading mengatasnamakan MS Trade. Teman-teman, di sini saya juga sampaikan bahwa saya membuka maksud saya YouTube channel membership. Bagi teman-teman yang ingin menjadi supporter MS Trade, silahkan. Hanya dengan 20.000 sebulan, sekitar 20.000 sebulan, teman-teman bisa menggunakan fasilitas loyalty badge, sehingga ketika teman-teman berkomentar untuk minta request ataupun pembahasan sesuatu, teman-teman akan ataupun menanyakan sesuatu, saya akan bisa memberikan prioritas untuk teman-teman yang merupakan member dari channel YouTube MS Trade. Baik, teman-teman, judulnya adalah IHSG masih cukup percaya diri sebenarnya. Namun sampai saat ini saham-saham blue chip masih banyak tertekan. Ini kira-kira beneran akan ada window dressing nggak ini, teman-teman? Kita akan bahas ya untuk IHSG kali ini. Baik teman-teman, mohon maaf sebelumnya saya di minggu-minggu kemarin dari sekitar tanggal 3 ya, itu saya ke liburan, jadi saya tidak menggunakan PC yang seperti biasanya saya gunakan saat ini, sehingga kualitas rekaman saya jauh dari biasanya. Saya sedang liburan, teman-teman ya. Seperti itu. Baik, sekarang saya udah berada di Balikpapan lagi. Oke. Hari ini IHSG-nya tutup di 6.662,871 atau naiknya adalah 9,9 ya, hampir 10 poin atau naiknya 0,14%. Sebenarnya kalau kita lihat, teman-teman, kalau kita lihat di detail IHSG hari ini, IHSG itu hari ini sebenarnya ngetes resisten 6685. Namun demikian closingnya yang nggak bagus karena closingnya turun. Jadi sebenarnya ada upaya pergerakan dari IHSG ini untuk naik, ya. Dan sayangnya closingnya yang nggak bagus. Kita akan lihat di dalam time frame 60 menit di sini, maksud saya 1 jam. Yang di kanan adalah tanggal 13, yang di kiri adalah tanggal berapa ini? 10 ya. Jadi saya beri batas di sini. Nah, yang di kiri ini adalah hari Jumat, yang kanan adalah hari Senin. Jadi di sini terlihat memang IHSG-nya itu awalnya naik ya, terus closingnya yang turun. Jadinya closingnya dari IHSG itu seperti ini, sehingga jadi nggak cantik seperti itu. Oke, kita akan tengok dulu saham-saham hari ini seperti apa. Saham pantauan saya secara umum ini yang naik hanya Indo Tambang Raya, Harum ya, itu memang Harumnya memang luar biasa, teman-teman. Kemudian ada Indosat. Ya, Indosat, teman-teman, akhirnya naik walaupun sempat turunnya cukup lama ya, karena memang dividennya ternyata ada 2, teman-teman ya. Saya salah informasi kemarin. Terus kemudian kita tengok dulu saham Bank Mini. Ini per closingnya ini Arto masih merah, kemudian BNBA, namun ada yang bagus sepertinya ya. Amar Dinar naik, terus kemudian BGTG, teman-teman. BGTG masih lanjut naik, tadi sempat tinggi, nanti saya bahas lagi. Kemudian untuk saham watchlist saya MS1 ini BNI juga naik tapi sedikit. Nanti di chart lebih jelas ya, teman-teman. Kemudian yang MS2 juga di sini MTK saja. MTK saham yang sering sekali saya sebut. MTDL dan Saratoga ya. Jadi memang walaupun secara umum blue chipnya masih banyak turun, tapi juga ternyata sebenarnya ada saham-saham ikan, saham-saham yang bisa melawan arus seperti itu. Baik teman-teman, kita akan tengok kalau IHSG-nya tadi kita udah bahas. Sekarang kita akan ke saham-saham pendorong indeks. Ini adalah saham-saham pendorong indeks, teman-teman bisa ngelihat IHSG-nya didukung utamanya oleh saham-saham ini, di mana hari ini TPIA, MTK, BNI, HMSP, kemudian SMMA
inilah yang mendorong IHSG untuk tetap naik, tapi juga di sini ternyata ada pemberatnya. Saham-saham 10 besar itu yang minus adalah Unilever, Arto, Astra, BMRI, Telkom, BCA, atau blue chipnya masih belum pede ya teman-teman. Baik teman-teman, bahasan langsung kita mulai dari saham-saham ini perbankan utama. Di sini kita bisa ngelihat bahwa untuk BNI hari ini sebenarnya sudah cukup oke ya teman-teman. Hari ini cukup oke karena BNI ini kan, ini saya tarik dulu seperti ini. BNI ini kan sebenarnya sempat turun ke 65 kemarin, kembali lagi ke sekitar 750, 7050, terus hari Jumat kemarin kan dia sampai di 6750 lagi. Baru hari ini sempat naik, tapi ya itu nggak percaya diri. Saya rasa ini sepertinya memang ada yang modenya adalah mode trading, entah itu trader kecil, trader besar, ataupun mungkin ini juga akhir tahun ya teman-teman. Akhir tahun ya bisa jadi mungkin memang ngelihat pergerakannya pendek-pendek seperti ini, orang-orang cenderung untuk trading pendek. Jadi membeli ketika ketemu resistan atau mulai nggak kuat, suasana market secara umum banyak yang take profit ya. Akhirnya jadi take profit juga seperti itu. Ini terjadi juga di BNI ya. Padahal sempat ke 6950, closingnya ke 6850. Ini untuk BNI support masih sama ya di 6750. Kemudian Bank Mandiri ini juga sama teman-teman. Bank Mandiri juga dari kemarin itu pergerakannya juga teman-teman bisa ngelihat bahwa pergerakannya itu ya di situ-situ aja. Sebenarnya nggak saya bahas pun teman-teman ya tahu ya. Nggak dibahas pun sebenarnya teman-teman juga tahu bahwa secara umum titik yang banyak dilewati oleh BNI adalah ini adalah puncaknya. Kalau yang bawah itu ya kisaran ini. Dari antara 7.300 resist supportnya di 7.000. Pergerakannya di situ-situ aja. Kemudian untuk BRI malah seperti ini ya teman-teman. BRI malah kecenderungannya ini masih lower high atau titik high-nya lebih pendek seperti itu. Nah teman-teman seperti ini. Kalau saya bikinkan satu channel seperti ini, saya kopikan ya. Saya tarik ke bawah kan seperti ini. Kok seperti membentuk satu apa ya ini kalau flag ini kok panjang bener. Ini seperti tren turun seperti itu. Tapi kalau kita lihat dari ini channel ya teman-teman. Kalau kita lihat dari tren yang di bawah dari titik sekitar 35 ini koreksinya ini sebenarnya masih wajar juga. Koreksi si BRI ini masih wajar juga karena dia dari tren 3,5 3.500 sampai 4.500-an ini dia koreksinya ini hanya sampai di sekitar 38. Ya ini memang dia masih secara umum kalau kita lihat tren panjangnya ini dia itu masih koreksinya masih wajar aja, cuman ya dia ngebentuk lower high atau titik high-nya cenderung lebih rendah. Ini yang mesti kita waspada. Kemudian untuk BBKP ini cukup terjaga di kisaran 300 310. 300 ini memang cukup penting ya. Ini karena angka psikologis, resistan psikologis, konsolidasi di situ. Saya kemarin kan sempat masuk di 285 tapi udah take profit lah kalau harganya nggak kemana-mana, kecuali dia nge-break saya baru akan masuk lagi teman-teman. Kemudian untuk BCA juga teman-teman bisa ngelihat ini juga nggak kemana-mana ya, nggak kemana-mana, blue chipnya emang nggak kemana-mana teman-teman. Saya coba tarik dari titik yang paling banyak dilewati ya teman-teman, nih seperti ini. Nah kalau kita kopikan bentuk-bentuknya hampir-hampir mirip, jadi kecenderungannya lower high-nya, titik high-nya cenderung low. Titik high-nya cenderung low, teman-teman. Titik high-nya cenderung membentuk low. Jadi ini yang perlu kita waspadai. Kalau membentuk higher high, titik high-nya lebih tinggi, oke gitu loh. Ini cenderung lebih rendah, teman-teman. Ya. Jadi mesti cukup waspada juga atau membuat jadi malas positioning saham blue chip seperti itu ya. Ini untuk BBTN, teman-teman. BBTN ini juga dia memang ada support di 1675, sekarang 1765. Hari ini cukup oke sebenarnya pergerakannya. Masih belum percaya diri, turun lagi. Seperti ini. Oke, kita kalau lihat
Ini juga sebenarnya polanya juga sama ya, polanya juga jadi pola trading seperti itu. Paling cocok memang hanya posisi trading teman-teman. Beli di kisaran 1680. Sekarang ini di titik tengah. Jadi kalau kita tarik dari tren kecil ini saja, peak and through, ya kita gunakan swing high swing low, bukan trend base ya. Ini seperti ini dia. Nah, dia kan dalam tren turun ini sampai 1660, sudah sampai 50 retracement, ini banyak yang take profit. Jadi ini hanya tradingan aja sementara nih. Nah, di sini banyak yang take profit. Sudah nggak kuat lagi di 50. Kemudian Bank Danamon kita tengok juga ini masih pantulannya masih belum kuat. Ini dalam tren turun dia ini hanya ketemu 23 aja teman-teman. Kalau yang kemarin juga sama di 23 aja. Di area sini juga kisarannya 23. Di sini juga 23. Dan high-nya juga cenderung lower ya. Ini kayak agro juga sama, juga akhirnya juga cenderung bermain pendek-pendek aja. Ini agro di update saya yang terbaru kan dia ini saya menggunakan OLT yang lain teman-teman. Jadi nih dalam garis ini kelihatan agro ini cukup nurut dan ketika berada di resist ini kebentuk satu Pinocchio bar ataupun ya shooting star seperti itu dan take profit lagi. Kalau seperti ini kan supportnya dia ada di 19-an ya. 1950, kemudian di 1820 itu agro. Tradingan aja teman-teman. Breeze juga akhirnya juga kembali turun lagi. Banyak yang nggak percaya diri. Jadi memang dalam kondisi sekarang ini kayaknya lebih baik memang trading teman-teman ya. Ini saya lihat dalam trend base-nya. Trend base-nya belum jebol sih ya. Trend base-nya belum jebol. Kalau kita gunain tren yang paling pendek ini oke, kehapus. Sorry dulu, kehapus. Oke, ntar dulu teman-teman. Ini saya hapus sekalian aja. Oke. Kalau kita gunain tren ini belum bisa, jadi kita gunain tren pendek ini. Nah, tren ini kan ke break ya. Jadi kalau tren base kita gunain itu aja tuh di sini. Nah, di sini dia mantulnya di 50 aja. Untuk breeze juga mantul di sini 50 balik. Jadi dalam tren turun kecil ini, tren turunnya patah naik, tapi dia juga kepentok di 50 retracement. Memang 50 retracement tuh tempatnya orang take profit kalau kondisi saham-saham mantul dari dasar, saham-saham downtrend. Hati-hati aja kalau masuk dalam saham downtrend, dia reversal, masih banyak musuh di atas nih. 50 retracement jaga-jaga aja kalau mau take profit. Nah, ini beda cerita, ini agak beda ini memang untuk BTPS. BTPS memang agak ceritanya agak beda. Memang dia ada pergerakan tersendiri lah seperti itu. Kita gunain trend base bisa. Kita tarik dari sini. Nah kan trennya udah kejebol yang biru. Kita tarik Fibo-nya. Dari sini atau dari sini aja nggak apa-apa. Nah dia lewat 50 nggak ada yang take profit. Lanjut 60, 60, hampir 61. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Coba kita tengok dulu. Kita tengok dalam chart besarnya. Oh, dalam chart besarnya memang ternyata dia sudah cukup tinggi kenaikannya. Nah, seperti ini. Jadi saya rasa ini secara chart sudah bagus. Tidak terlalu di bawah. Ya memang dia ketemu resistan. Tapi setidaknya kan saya rasa resist volume atau orang-orang yang nyangkut di BTPS udah sedikit. Jadinya ini lebih ringan. Saham-saham yang cenderung bermain di resist dia lebih ringan teman-teman daripada saham-saham yang bermain di support bawah. Karena orang-orang yang nyangkut akan cenderung take profit. BNGA sekarang. BNGA masih sama ya. Ini BNGA ini sebentar saya cek dulu. Itu tren besar. Oke, sebentar. Saya soalnya menggunakan PC lain lagi nih. Ya PC yang biasanya ya teman-teman. Nih, ini dalam tren naik ini koreksi dia udah ekstrim nih. Udah di bawah 61 dalam tren yang biru ini. Nah, kalau kita lihat kenaikannya, kalau trend base belum bisa. Belum ketembus. Kalau gunain trend base belum bisa, belum ketembus. Kalau misalkan tren paling pendek ya cuma ini aja. Nah, kalau tren itu short term trade juga, teman-teman. Nah, di sini di 50 juga take profit. Take profit. Jadi memang dalam masa-masa seperti ini lebih baik kita gunain
tren pendek untuk kalau mau trading. Baik, teman-teman, berikutnya adalah saham bank digital ya. Bank digital, kita tengok. Saya sekaligus juga update ya. Arto Jumat naik, hari ini turun. Pergerakan dari Arto ini cukup mempengaruhi IHSG. Karena dia cukup kuat ya, teman-teman. Cukup kuat. Nah, Arto coba kita tarik trennya. Kalau kita tarik trennya di sini, ini dengan ini. Nah, dia di kisaran 16.130 itu ada resistan, teman-teman. Arto ya. Jadi kemungkinan dia memang mungkin akan masih terkoreksi kalau di sekitar 16.250. Dan itu cukup mempengaruhi pergerakan indeks ya, teman-teman. Nah, BGTG, teman-teman. BGTG ini barang sudah sering banget saya bahas bahwa ini barang tradingan saya. Tetapi tradingan itu gini, teman-teman. Kalau teman-teman sudah masuk barang itu dan ternyata candlenya seperti ini ya, lanjutkan aja. Kita istilahnya follow the trendnya aja seperti itu. Nggak apa-apa. Jadi pegang barang bawah, tapi candlenya kayak gini terus ya nggak usah take profit, biarin aja. Kalau mulai ada pelemahan berlebihan lah, baru kita ancang-ancang untuk take profit. Dan ini barang all time high, teman-teman. All time high itu apa? Musuhnya hanya yang butuh duit, yang perlu duit. Jadi yang punya barang di bawah keep trailing stop aja, trend follow aja ya, seperti itu. Kebetulan dapat barang yang pergerakannya bagus seperti BGTG. Ini juga sudah bukan barang baru, BGTG udah saya bahas dari awal ya, teman-teman. BBYB juga secara bentuk dia ada di puncak ya, teman-teman. Ini barang-barang resi semua. Modelnya ini barang-barang resis itu the sky is the limit, jadi nggak ada musuh kecuali yang mau take profit. Nah, kalau mau masuk gimana, Pak? Lihat petanya aja, lihat harganya, ada konsolidasi nggak? Kalau ada konsolidasi, koreksi di 23 sampai 38 retracement aja. Nah, itu cukup ini ya, cukup oke lah untuk masuk di 23 sampai di 38 lah, di 38 retracement itu. Tapi kalau memang mau antri di kisaran 50 boleh. Cuman 50 itu biasanya kalau harga barang-barang yang uptrendnya kuat, itu dia koreksinya hanya sampai di kisaran 23 38 aja. Koreksinya hanya sampai 23 sampai 38. Coba ya, saya tarik yang ini dulu, yang dulu seperti apa koreksinya. Nah, ini kan koreksinya juga sampai 23 aja. Seperti itu. Nah, ini kita bisakah kita gunakan trend base? Ini nggak bisa. Kita nggak gunain itu, kita gunain trend base saja. Jadi kita ambil trennya, kalau kita ambil dari ini nggak ketemu, ya, jadi bukan itu. Kita ambil trend base aja. Ini boleh, ini udah ketemu semua trennya, tren ini. Ya, intinya ini boleh digunakan di sini. Jadi oke, kita tarik dari sini ke ya sini boleh. Sini ya, awal penarikan trennya kan tadi dari sini. Dari sini ya, teman-teman. Nah, sebenarnya belum ketembus juga. Artinya apa? Artinya ini barang berlanjut dan koreksinya benar-benar sangat kecil. Tidak ada di 23 retracement pun nggak ada. Kalau seperti ini, ya sepertinya memang lebih tepat hanya menggunakan ini ya, target kenaikan. Jadi kalau target kenaikan kita gunain di sini. Ya, kemudian 100-nya kita kasih extension di 161, 261, ya 361. Nah, kira-kira ini. Ini adalah target dari si BBYB. Ya, di sini memang dia konsol di support sekitar 2538. Berikutnya nanti ada di atas juga ada. Nah, di atas target berikutnya ini, dan targetnya ini cukup berdekatan dengan target di tren sebelumnya. Seperti itu, jadi ini barang memang tidak terkoreksi dalam, sehingga kalau ditarik trend base juga belum ketemu, teman-teman. BBHI juga sama ya. Ini kayaknya memang digital akan main lagi kalau ngelihat kondisi pergerakan bank digital yang seperti ini. Saya rasa bisa jadi justru yang window dressing adalah bank digital. BABP, teman-teman, BABP oke ya. Karena dia setelah nyelup kemarin cukup dalam, dia naik ke 200-an dan dia bisa bertahan di area sini. Akan lebih bagus lagi di atas 280 untuk BABP.
Nah, BNB hari ini terkoreksi, sebentar kita tarik trend base-nya bisa nggak? Ini juga susah ditarik trend base-nya, karena ini barang lari terus. Barang lari terus ini, oke teman-teman, sebentar ya teman-teman. Kalau barang lari terus seperti ini, kita gunain target aja, target kenaikan. Ini trennya aja belum putus teman-teman, sama sekali nggak putus. Jadi ya retrace-nya hampir nggak ada retrace-nya. Ini target-targetnya nih. Nah, ini rata-rata dia bermain di target semua, teman-teman. Di sini konsol ya. Sorry. Nih di area sini nih. Target. Ini juga target ya. Kemudian ini target nih, resistan di target, terus mantul lagi, break lagi seperti itu. 361 ini kalau 361 423 di sini. 423 itu biasanya sih stop terakhir nih, teman-teman. 423. Nah, ini di sini memang take profit dia sebenarnya nih di sini. Ini sudah resistan cukup penting. Ini udah naik berlipat nih. Tapi kita hanya menggunakan tren kecil ini, belum kalau menggunakan tren besar ini. Tren besar lagi bisa ada lagi, teman-teman. Bisa lebih besar lagi ininya. Ya, seperti ini. Nah, ini kalau tren besarnya ya memang kita bisa gunain tren besar di sini. Di area sini memang area target nih 161. Itu 161 kalau kita lihat lagi. Nah, itu bisa lebih ngeri lagi kalau dilihat. Tapi apakah akan nyampe ke situ? Nah, yang tahu juga hanya market aja, teman-teman. Kemudian untuk agro tadi sudah saya bahas ya, teman-teman. Untuk agro, oke, saya lanjutkan aja untuk bridge BNLI. Gerakan sekilas saja, kemarin AGRS juga. Ini sekilas saja ya, nggak ada yang menarik. Kalau menarik nanti akan saya bahas. INPC teman-teman ya. INPC ini ada satu penembusan resistan pertama. Ini cukup menarik, perhatikan INPC. Kemudian Bang, enggak. Amar ya, Amar sama Dinar. Amar sama Dinar kemarin kan saya sampaikan juga ya. Ini barang saya sebut kemarin bahwa ya dia ngebreak soalnya. Dia ngebreak resistan ya. Di sini ini resistan cukup banyak ini di sini. Nah, ini kan. Nah, ini kalau kita tarik dari ini juga sebenarnya kita kalau gunain target tuh di sini ya. Keliru tarikan karena beda OLT, beda tarikan ya, teman. Kita tarik dari sini. Nah, ini target-target semua. Ya intinya sih targetnya ini kan sebelumnya pernah tinggi. Gunain resistan dari titik-titik tertingginya ini boleh. Boleh juga nggak apa-apa. Dinar ini juga masih lanjut naik. Retracement maksud saya. Ya retracement. Nah, dia retracement di sini 61 hampir 50. Jadi kemarin tuh dalam kenaikan dia tuh sampai 78 hampir 100 tapi terkoreksi ya, wajar. Kemudian BJTM aja langsung, BJTM masih belum, masih konsolidasi. BJBR kemarin cukup oke. Nah, ini masih lanjut walaupun ada koreksi sedikit. Nah, BJBR ini kalau kita ngelihat tren besarnya masih banyak sekali marking atau ini, maksud saya tanda-tanda kenaik, tanda-tanda support resist sebelumnya. Ini sekarang ini kan dia berada di sebelumnya support kuat. Nah, sekarang karena di bawah jadi resistan cukup kuat. 1450 ya, kemudian 1523. Baik, teman-teman, untuk bahasan berikutnya adalah Astra. Astra ini masih kenaikannya masih terganjal ya. Ini saya hapus saja. Saya gunain tren terakhir aja ya. Tren ini ke break. Tren ini ke break ya. Jadi saya tarik trennya seperti ini. Kenaikannya juga kepentok di 50 retracement. Mencari support yang ada di bawahnya di 38 retracement di 5890. Kemudian untuk auto ya. Kita tengok untuk auto teman-teman ini. Oke, saya update dulu, ini banyak yang mesti saya update. Ya, oke, auto. Auto ini kita ambil tren ini. Dia juga ketemu 50 retracement dan ada koreksi di 50 retracement-nya. Rata-rata dalam saham-saham yang turun mantulnya kalau 50 nggak kuat, pada banyak take profit. Jadi teman-teman itu titik penting untuk take profit.
ACES setelah kemarin terkoreksi mantul lagi ya. Boleh kita langsung ukur dari 1420. Nah, di sini langsung kita ukur. Pantulan dia juga ketemu 50 retracement. Memang the power of 50 retracement untuk take profit ini teman-teman mesti hati-hati. Kalau teman-teman udah pegang barang di 50, untuk kondisi-kondisi seperti ini lebih baik take profit dulu. Oke teman-teman, berikutnya adalah Unilever ya. Oke teman-teman, sorry internet saya agak lambat ya. Ini ya dipakai ngegame kayaknya nih. Dua orang ngegame. Oke teman-teman, jadi di sini untuk Unilever kemarin sektor ini kan naik ya. Kita ukur sekarang, ini udah terlalu banyak nih, kita hapusin aja dulu. Kita hapusin pergerakannya. Ini kita gunain tren terakhir aja. Kita harganya udah berulang-berulang seperti itu, kita nggak bisa gunain tren yang besar. Kita gunain tren yang ini kan, tren ini putus di sini, udah ke break. Langsung kita tarik ini aja. Dia juga dia udah kenaikannya udah sampai 38. 38 retracement 2 hari ya sudah ya dites. Berarti ini resistan. Berikutnya adalah 4500. Tapi ini cukup oke juga kalau masuk di 4150. 4500 cukup oke ya. Pergerakannya cukup terbaca untuk Unilever. Kemudian Indofood. Indofood kemarin naik, hari ini terkoreksi. Nah, ini terkoreksi kalau kita gunain tren besar ini juga kisarannya di atas 50-an ya, di sekitar 50-an. Di 50 ini udah cukup berulang dia terkoreksi di situ. Ada take profit di area-area tengah itu. Kemudian untuk Garuda Food teman-teman ya. Garuda Food saya tambahkan baru ini. Ini barang kita tarik tren terakhir. Kita gunain tren dari sini. Break ya. Teman-teman ke break trennya. Jadi kita tarik Fibo gini aja. Ya sini aja deh. Ya, dia dalam tren naiknya terkoreksi sampai 38 retracement. Naik lagi ke 23. Ini trennya oke ya. Support sekarang ada di karena dia nggak kuat di 503, maka supportnya ada di bawahnya. Kalau support candlenya jelas, gunain di bawah-bawahnya ya, 490, 480. Kalau support kuatnya di 475 untuk Garuda Food. Kemudian untuk ICBB sehari naik sehari turun, ini ketemu resistan juga ya teman-teman. Ketemu resistan nih, resistan 38 retracement. Oke teman-teman, berikutnya untuk sektor energi, Medco masih turun lagi. Ini Medco masih turun lagi ya. Oke sebentar, ini masih turun barang ini. Kita gunain tren mana ini? Ini tren besar ya. Tren besar kita gunain tren kecil aja teman-teman. Tren kecil saja karena lebih valid seperti itu. Barang-barang yang pergerakannya masih ini. Nah, ini ketemu 50 juga balik. Ketemu 50 retracement balik di sini. Jadi the power of 50% retracement itu teman-teman harus tahu ketika barang-barang mantul dari dasarnya. Nah, kita juga bisa lihat untuk Elsa, the power of 50 retracement-nya untuk trading. Oke, di sini ya dia ketemu di 61 overshoot, tapi hitungannya dia bermainnya ketemu resistan di 50 semua. Kalau seperti ini memang teman-teman harusnya bagusnya belinya di 0 sampai 23. Kalau udah di 38 tuh udah riskan. Akra barang saya teman-teman. Nah, Akra setelah kenaikan beberapa hari dia terkoreksi. Koreksinya sampai 50 juga. Kalau Akra seperti ini bentuknya shooting star, ditunggu saja beberapa hari. Nanti kalau udah cukup oke turunnya baru kita beli. Nah, kemudian untuk perusahaan gas ya di situ-situ aja nih antara garis atas bawah. Dia berada di support 1480. Kemudian untuk saham sawit turun terus naik lagi. Nah, kita tarik ininya deh. Kenaikan kemarin itu cukup sekuat apa sih gitu loh. Kenaikan kemarin sekuat apa? Nah, berarti kita tarik di sini. Ternyata dia ketemu resistan pertama di 23,6 retracement. Kemudian LSIP, teman-teman, LSIP juga sama ya. Koreksi juga.
Kita tarik tren ini, yang tren-tren lama kita hapus saja dulu. Ini udah, nanti bikin lagi. Nanti kita bikin lagi trennya. Ini seperti ini. Dia ketemu 38 retracement di 1278. Kemudian untuk SIM ini, oke, ini keklik teman-teman. SIM. Ya, SIM dia ketemu 38 retracement dalam tren naik ini terkoreksi sampai 61 di 38 retracement. Ini kalau tren naik. Kalau misalkan kita ukur kekuatan SIM ini ya ketemu 50 lagi juga ini turun. Tren yang ditarik dari sini, Pak. Nah, ini. Ya, dia turun juga ketemu 50 retracement. SSMS dia masih terkoreksi nih, masih mencari support nih. Dia masih mencari support. Kalau kita lihat dari tren besarnya, dia ketemu sekarang di support 61,8 retracement. Kemudian untuk BPPT dia juga masih mencari supportnya, overshoot ya, dia di bawah 68. Tapi ini udah cukup lama bermain di sini. Jadi support dia ada di 78 atau di 78,6 retracement. Baik teman-teman, kemudian saham batubara luar biasa harum teman-teman ya, memang harum sekali ini. Jadi ini barang all time high seperti itu. Ya, kita gunain target-targetnya aja. Ini barang memang bagus banget teman-teman ya. Dari berapa ya? Dari 6 ribuan. Nah, sekarang dia, nah kita cari target terakhir aja dari ini. Ini hari ini seperti ini. Jadi ini harum. Ini harum dia 11.000 itu memang target. Dulu kan pernah saya bilang di 10 ribuan, 10.000, 11.000. Ini barang memang kalau turun mending lebih baik dibeli. 13.000, 15.000. Turun berapa hari? Atau turun dalam? Kalau saya tertarik untuk membeli. Ini barang tradingan saya, hampir setiap hari trading. Kemudian berikutnya adalah Adaro ya teman-teman. Adaro masih cukup bertahan nih, mendekati resist di 1958. Nggak nyangka ya Adaro sekuat itu. Indo Tambang Raya ini masih mencari supportnya ya teman-teman. Di 18 ribuan, 19 ribuan teman-teman. PTBA dia tertahan di 50 retracement-nya. Indika Energi terkoreksi ya. Saya udah cut loss kemarin. Ini pergerakannya masih agak riskan ini. Karena seperti masih mencari support ini. Seperti masih mencari supportnya. Jadi ya kalau sudah positioning teman-teman berhati-hati aja dulu. Karena dia di sini ada resisten candle 1840. Sempat ke 1810 ya. Tapi closing nggak kuat. 23 turun lagi. Mencari support sekarang. Kemudian untuk PTRO, ya ini cenderung juga masih lemah. Ini saya hapus saja, agak ruwet ininya. Ya, saya hapus saja, agak ruwet nih. Oke, saya gunain tren terakhir untuk PTRO. Sebentar. Saya gunain tren terakhir untuk PTRO di sini. Teman-teman. Nah, PTRO udah sampai di atas 23 retracement sebenarnya, tapi terkoreksi lagi. Dan hari ini mencoba untuk ngetes 2384 di 23,6 retracement. Ya, ketemu resist pertama ya, teman-teman. Delta dunia masih mencari supportnya. Jadi teman-teman ini barang masih mencari supportnya. Kemarin naik ketemu 23 retracement atau resistance pertama nggak kuat. MBSS ngebreak teman-teman ya, ngebreak dari channel yang saya bikin. Terus kemudian sekarang dia berhasil naik di 50 retracement dari tren turun. Ini bagus banget. Kemudian untuk UNTR ini masih belum jelas. Ini dalam tren dia turun. Trennya ini harus sudah saya ganti. Karena nggak ini udah nggak berlaku semua. Ini double topnya udah nggak ini. Kita gantilah seperti itu. Ini tren ini ke break. Jadi kita bisa gunain tren base ini aja deh. Ya dia ketemu candle, resistan candle ya, bukan Fibo. Resistan candle di 23.300. Dia ada take profit. Sekarang dia jebol di support 23,6 retracement. Dan dia turun sekarang dekat sekali dengan EMA 200.
Support kuatnya ada di 21.300. Baik teman-teman, berikutnya saham Adikarya ya, saham karya, saham konstruksi. Ini hari ini malah ada sinyal turun teman-teman dari MA3, MA5 masih ya naik turun ya. Ini masih cenderung turun dan apa ya, pergerakannya kenaikannya cukup lemah ini, masih lemah gitu. Ini kalau kita ukur dari tren terakhir aja 50 retracement 61 nggak kuat take profit. Jadi lemah kenaikannya. Dalam rentang yang pendek aja dia lemah. Jadi saya jadi heran ini, jadi ragu apakah ini akan ada window dressing akhir tahun ini. Ini juga masih lemah. Tapi kalau kita lihat dari tren ini, koreksi dia hanya dari tren bawah ini ya teman-teman. Koreksi dia hanya sampai 50 sih, 50.38. Kalau Adikarya tadi, kalau dari tren di bawah ini juga masih kecil aja sebenarnya. Tren yang merah ini, koreksinya juga hanya 38. Tergantung dari mana kita ngelihatnya. Sama juga Wika, PTPP juga sama, ini sebenarnya koreksinya dia sampai 50. Cuman yang nggak naik-naik, di situ-situ aja. Kemudian untuk Waskita, ini koreksi dia agak ekstrim sampai 61.78 kalau kita lihat dari dasarnya dia. Cukup lemah ya pergerakannya, cenderung lemah. Kemudian untuk BSDE teman-teman, BSDE ya kepentok antara ini 0 sampai 23 ya. Seperti itu. Pakuwon, nah Pakuwon beda cerita. Dia ini lebih tinggi kenaikannya. Nah, sekarang kita hapus semuanya dan kita akan lihat kekuatan naik Pakuwon ini udah di berapa sih, seperti itu. Kita langsung tarik Fibo-nya. Ya, seperti ini. Dia sekarang sudah tembus resistan pertama dan hari ini ngetes resistan kedua walaupun belum tembus. Jadi positioning terbaik tetap di 0 sampai 23. Tapi kalau nggak kuat, ketemu resist mending take profit, tapi kalau lanjut ya hold aja. Kalau market mendukung ini bisa main di atas 38 nih teman-teman. Tapi di 50 nanti perhatikan apakah akan ada take profit ya. Kemudian untuk Asri. Asri ini, oke sebentar saya geser dulu untuk Asri. Ini terkoreksi. Kalau dari tren bawah ini terkoreksi sampai 2338 sampai overshoot 71. Itu tren yang menengah. Kalau kita ambil dari tren yang paling dekat itu di sini, kenaikan dia sampai hampir 50 dan take profit 38 lebih sedikit. Kemudian SMRA ini barang cukup oke, cuman kena take profit juga di kisaran 50. Apakah benar? Kita coba tengok dengan menggunakan Fibo trend base. Kita ambil dari sini aja. Ya, dia sekarang di 50 retracement tepat. Ada take profit juga. Kemudian CTRA teman-teman. Ciputra Development. Oke. Kita hapus dulu yang ini. Oke, terus kemudian kita tarik. Dia ketemu 38 retracement, udah pada take profit. Oke teman-teman, berikutnya adalah saham telekomunikasi. Ini Telkom ini sih nggak kemana-mana dia. Dia nggak kemana-mana dari kemarin ya, karena kayaknya ini saham ini menjaga indeks juga ini. Kalau ini turun dalam ya indeksnya kepengaruh kan. Nah, kita tengok deh koreksinya. Koreksinya juga masih sempit banget teman-teman ya. 38 aja kemarin cuma disentuh. Nggak sampai closing di situ. Koreksinya sampai 23 retracement. Indosat yang saya lihat kan hanya 900-an teman-teman dividennya. Ternyata kalau dicek di RTI dividennya 2 sekitar 1.700. Nah, kalau 1.700 berarti kalau 1.700 kan berarti ini turun 5 ini kan berapa? 500 udah 1.000 tambah 700 pas. Jadi memang titik dasarnya adalah hari Jumat. Pantas kalau hari ini udah naik. Saya udah positioning, sudah ya. Semoga Indosat kembali naik. Saya udah pegang barang ya teman-teman. XL masih sangat bagus ya. Untuk XL masih sangat bagus, pergerakannya masif naiknya dan cukup rapi ya, cukup rapi. Ini sekarang ketemu resistan di 3.992. Kemudian untuk friend itu hari Jumat oke banget, tapi hari ini kok
Reversalnya gini ya. Kita tengok dulu teman-teman. Ini oke loh sebenarnya pergerakannya. Ketemu resistan di berapa sih? Kita tengok dulu. Tuh, friend. Dia ketemu hampir 50 teman-teman. Take profit. Jadi sekarang, aduh jelek ya. Dia di bawah 91. Di bawah support pertama. Jadi support berikutnya ya, kalau support kuatnya kembali ke 83. Sebenarnya bagus pergerakannya. Kemudian untuk TBIG teman-teman. TBIG masih oke sebenarnya. Maaf teman-teman, saya batuk tadi. TBIG masih oke ya sebenarnya teman-teman, tapi ini ada take profit hari ini. Ada take profit hari ini. Sebentar teman-teman, ada telepon. Oke teman-teman, saya lanjutkan. Maaf tadi ada teleponnya. Untuk TBIG kita tengok dulu. Kita tengok dulu chartnya. Oke. Kita lihat dulu TBIG teman-teman. TBIG kita gunain ini tren turun. Dia itu sekarang hampir sampai 78 retracement. Jadi dia oke ya. Dalam tren dia turun sampai 2678 atau MA 200. Dia naik ke atas dan hampir tembus high-nya 34. Ya 34, hampir 34 teman-teman. Ini kita tengok di monthly. Wah, ini kayaknya all time high ya. All time high-nya 34 teman-teman. Ini barang bagus. Bagus pergerakannya oke. Kemudian TOWR. TOWR masih di dasar ya. Kamis Jumat oke. Tapi Senin kok minta konfirmasi. Berarti besok minta konfirmasi mau kembali ke support atau naik lagi seperti itu teman-teman. Ini resistan dia cukup kuat di 1200 ya. Kemudian untuk Indomobil IMAS ini kayaknya masih belum ada ini, belum ada pergerakan ya. Trennya masih pendek-pendek nih. Kita gunain tren pendek aja ini, kelihatan nih masih konsolidasi 0 sampai 900 sampai 950, 905 sampai 945. IMJS oke, kalau kita lihat dari tren besarnya, tren besar yang warnanya biru, yang warna biru ini dia terkoreksinya udah sampai 61 di support. Kalau misalkan mantul, dia targetnya ada ke 500. Tapi kekuatan pantulnya kelihatannya belum kelihatan. Belum kelihatan ya. Dulu saya sering trading IMJS. Bahkan kemarin pas naik kenceng ini saya ikut, tapi ini sekarang enggak ya. Kemudian saham metal. Ya, masih nggak kemana-mana. Saya nggak pernah trading di saham metal. Secara chart juga lagi nggak menarik memang kan, kecuali MDKA. MDKA ini kalau turun dalam, silahkan ditengok-tengok. Siapa tahu ada kesempatan untuk masuk ya. TKIM, INKP itu kalau kemarin yang bagus INKP aja, tapi INKP pun juga nggak kemana-mana. Lama ini modelnya. Dulu sih memang kenceng, tapi nggak tahu nih. Sekarang ini cukup sering konsolidasi. JSMR ini masih konsolidasi. Terkoreksinya dia kan dari tren ini kan sampai ini masih lemah, ini masih belum naik. Koreksinya dia kan kalau dari tren di sini ini ya, ini maksud saya ini tuh sampai ke atas tuh koreksinya ekstrim 61,78. Kalau misalkan tren turun ini belum ada kenaikan nih, masih mencari tren ini. Tapi kalau Anda pengen tahu, ya ini masih dari supportnya dia di 3.930, 3.940 sampai 4.100-an ini belum tembus. Ini barang masih konsolidasi. Indosemen ya teman-teman. Indosemen ini koreksinya naiknya sebenarnya cukup oke. Sampai 50 retracement, tidak ada take profit, lanjut 78. Namun koreksi ngetes lagi, retest 50 retracement. Ya, ini supportnya masih di 50 lagi, teman-teman. Karena kemarin sampai 78 nggak kuat. SMGR, teman. SMGR masih mencari support ya.
masih jelas sekali dia mencari support. Asa gimana Asa teman-teman? Asa ya masih di situ-situ aja. Ini jadi sekarang jadi cukup rapet ya pergerakannya. Jadi nggak kenceng gitu. Ini kalau saya sih tradingan teman-teman ya. Ini kelihatan candlenya naik sehari, turun 5 hari, naik sehari, turun 5 hari seperti itu. Diapalin aja. Era juga lagi nggak menarik, kita skip aja. Same kemarin naik sampai 50 retracement, take profit dan pullback. Pullbacknya ini saya rasa juga mungkin sudah kisaran 50. Kita ambil tren terakhir ya, yang kecil aja. Kita tarik pullbacknya, ya. Ya koreksinya sampai 38 nih. Ya kira-kira kalau sudah di 50 retracement 424 mungkin jadi menarik lagi untuk positioning. 424 ya. Same, MTK teman-teman. MTK masih berlanjut naik dan hari ini menembus MA 200. Ini oke banget ini barang. Dan kenaikan sekarang adalah sudah melewati 50 retracement atau di 2200 dari tren turun. Ini barang oke banget. Dan ini sudah sering saya sampaikan, saya sering masuk di barang ini untuk trading. Biasanya kalau terkoreksi, saya akan masuk ya teman-teman. Kemudian MPPA hari ini sebenarnya ada satu pergerakan cukup oke 546. Pergerakan dari MPPA ini akan mendorong pergerakan dari multipolar. Ini kita tengok, ini satu pola. Kita copy. Nah, kita lihat polanya ya. Kita lihat polanya dalam berapa hari. Saat ini berada di support yang cukup oke ya. Multipolar itu biasanya ke-trigger dari pergerakan MPPA. Ini hari ini multipolar ada cross up MA3 5. LPPF ini barang ketemu resistan di 4362. Untuk LPCK terkoreksi, tapi masih belum sampai 23 ya teman-teman. Itu di 1291. LPKR masih konsol di bawah. MLPT nggak ada yang menarik. MTDL ini masih lanjut. Saat ini dia ketemu resistan 4000. MMLP oke ya. Barang dalam tren turun kita tarik. Tren besar aja dia ketemu 38 retracement. Ini oke. Perhatikan nanti di 50 apakah akan ada take profit. Saratoga oke banget ya teman-teman, Saratoga. Nah ini Saratoga masih melanjutkan kenaikannya. Kita lihat monthly-nya adalah all time high. Jadi Saratoga ini bagus banget. Ini udah cukup lama ya teman-teman saya bahas. Ini adalah trend follow. Jadi kalau yang udah positioning di bawah ya trail stop aja. Kalau yang belum gimana Pak? Kalau yang belum ya mau nggak mau harus menggunakan money management yang bagus, jangan beli langsung, belinya ketika ada koreksi. Koreksinya berapa, Pak? Barang-barang yang trending kuat itu koreksinya biasanya 23 sampai 38 aja. Nah, di sini. Jadi kalau ini koreksi ya di 2750. Dilihat aja bid overnya apakah ada hajar kanan atau enggak seperti itu. Cepin ya masih di situ-situ aja ya, teman-teman. Naik ketemu resistan turun, naik ketemu resistan turun, alias trading. Japwa masih mencari support. Cepin main juga masih di 0 sampai 23, Java juga sama. Kemudian kita tengok saham farmasi, teman-teman. KF, sekilas saja KF nggak ada yang menarik. IRA juga terkoreksi sekarang. IRA koreksinya sampai berapa, Pak? Koreksinya sampai 38, tapi nggak menarik sih. Saya farmasi hampir nggak saya lirik sekarang. Saat ini loh ya, nggak masuk. Mika cukup oke, masih bertahan di atas di atas supportnya. SRAJ oke ya, dia ada pantulan ini. Dia dalam trennya ini terkoreksi sampai 50, oke, koreksi sampai 50. Nah di sini teman-teman bisa tarik Fibo lagi di sini, Fibo kecilnya. Di sini dia ketemu resistan di 23,6 retracement di 404. Prodia gimana kabarnya? Prodia dia masih lanjut. Ini juga koreksinya sedikit-sedikit aja. Same, Care, Hill hari ini naik tapi koreksi. Silo berada di dasar nih, teman-teman perhatikan ya.
Oke, baik teman-teman, simpulan saya ya, indeksnya sih sepertinya masih bagus ya, pergerakannya masih cukup-cukup, nih teman-teman bisa ngelihat untuk indeksnya itu seperti masih sangat oke, nggak koreksi dalam juga. Cuman blue chipnya masih banyak yang terkoreksi, sedang yang banyak bergerak adalah saham-saham kecil. Kalau seperti ini bagaimana ya? Mau nggak mau, kalau mau profit ya kita harus menyesuaikan dengan market. Masuknya kalau blue chip sekarang kayaknya ya agak susah untuk profit. Beberapa saham yang spesial aja pergerakannya kayak MTK, Harum, saham-saham hafalan saya seperti itu. Itu yang saya rasa masih bagus pergerakannya, dan saham-saham bank digital ini saya rasa juga sudah berapa minggu ini menggeliat ya teman-teman. Jadi kita mesti adaptif, kondisi market seperti apa ya mau nggak mau kita harus menyesuaikan. Baik, demikian dari saya, Surya MS Return Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.